Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom HCC Families. Senang sekali saat ini saya bisa menyapa semua keluarga HCC dimanapun saudara berada. Saya percaya dengan pujian penyembahan ini dapat menjadi bekal saudara, dapat menjadi pedoman saudara dalam menjalani hari-hari ini. Namun sebelumnya itu ada satu ayat yang akan melandasi segala aktivitas kita pada saat ini, yang terdapat di dalam 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-8 sampai yang ke-10 berkata demikian. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit, kami habis akal namun tidak putus asa, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian, kami dihempaskan namun tidak binasa, kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami. Saya percaya dengan firman dan penyembahan yang akan kita laksanakan atau kita lakukan bersama pada pagi hari ini, itu menjadi nyata dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita merenungkan kuasa, kekuatan, dan pertolongan Tuhan yang tak pernah berhenti di dalam kehidupan kita. Kau ampuni semua dosaku, Kau layakkanku lebih dari yang ku tahu. Kau menunggu ku bersyukur, Kau Allahku, ku panggil Kau Bapa, ku milikmu selamanya. Sempurna, tak pernah Kau tinggalkan. Sama-sama katakan, ku
Kemana ku berlari, kemana ku sembunyi kasih-Mu. Temukan ku, Kau cukup bagiku. Kemana ku berlari, kemana ku sembunyi kasih-Mu. Temukan ku, Kau cukup bagiku. Kemana ku berlari, kemana ku sembunyi kasih-Mu. Temukan ku, Kau cukup bagiku. Kemana ku berlari, kemana ku sembunyi kasih-Mu. Temukan ku, Kau cukup bagiku. Ku panggil Kau Bapa, ku milik-Mu selamanya. Oh, walau ku tak sempurna, tak pernah Kau tinggalkan. Ku panggil Kau Bapa, ku panggil Kau Bapa, ku milik-Mu selamanya. Walau ku tak sempurna, tak pernah Kau tinggalkan. Kemana ku berlari, kemana ku sembunyi kasih-Mu. Temukan ku, Kau cukup bagiku. Kemana ku berlari, kemana ku sembunyi kasih-Mu. Temukan ku, cukup bagiku. Oh, kemana ku berlari, kemana ku sembunyi, Tuhan, Kau selalu bersamaku. Dan ku panggil Kau Bapa, di dalam kesesakanku Kau tetap bersamaku. Oh, haleluya, ku menyembah-Mu. Haleluya. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Senang sekali saudara, saya percaya saudara dalam keadaan sehat, diberkati Tuhan, amin saudara. Nah saudara, pagi ini sebelum kita melaksanakan aktivitas kita sepanjang hari ini, tentu saudara-saudara perlu mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan memberkati kita, akan memotivasi kita. Nah saudara, mari kita buka firman Tuhan yang terambil dari Filipi pasal 4 ayat yang kelima. Filipi pasal 4 ayat yang kelima, di sana dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kebaikan hati kita perlu diketahui oleh orang lain. Perlu diketahui oleh orang lain, saudara. Perlu dilihat oleh orang lain. Nah saudara, tahukah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pertama kali orang Kristen disebut Kristen, yaitu pada saat itu yang pertama kali, yaitu di kota Antioquia.
Dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 26, di situ dijelaskan bahwa disitulah orang pertama kali disebut Kristen. Bagaimana sejarahnya saudara-saudara yang dikasih Tuhan? Pada waktu itu belum ada agama Kristen. Pada waktu itu belum ada sesuatu nama untuk para pengikut Kristus. Mula-mulanya orang-orang Kristen pada waktu itu dinamakan pengikut jalan salib atau pengikut Kristus. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dari gaya hidup mereka di tempat mereka berada pada waktu itu, ketika mereka diaspora, mereka menyebar, mereka lari ke negeri-negeri di mana mereka berada pada waktu itu. Pada waktu penjajahan orang Romawi, mereka adalah orang-orang yang dianiaya. Orang-orang yang mengikut jalan Tuhan, orang-orang yang dianiaya. Orang-orang yang mengikut Yesus, mengikut ajaran Yesus, berada dalam tekanan yang sangat berat pada waktu itu. Dan orang bisa mengenal pengikut Tuhan bukan karena mereka punya agama tertentu pada waktu itu, tetapi dari gaya hidup mereka. Nah, pada waktu itu orang-orang yang mengikuti Yesus mengikuti gaya hidup Tuhan Yesus. Kalau ada orang sakit, mereka datang berdoa untuk orang sakit itu bisa sembuh. Kalau ada orang lemah, mereka datang untuk memberikan pertolongan kepada mereka. Kalau ada orang yang mengalami kesusahan, mereka datang dengan sungguh-sungguh datang untuk berkumpul dan mereka berdoa untuk orang yang susah itu. Mereka menolong mereka yang kekurangan. Mereka saling berbagi. Itu gaya orang pada waktu itu, orang-orang yang percaya, sehingga di Antioquia mereka dijuluki sebagai pengikut Kristus atau Kristen. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, apa yang menjadi pelajaran di sini, saudara, dari ayat kita tadi, Filipi pasal 4 ayat yang ke-5, saudara. Di sana dikatakan bahwa biarlah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Artinya apa yang Yesus ajarkan, kemudian kita lakukan dalam kehidupan kita. Biarlah orang mengenal Kristus dari apa yang kita lakukan. Kemurahan hati yang kita lakukan kepada orang-orang, biarlah itu menjadi sesuatu pengenal bagi kita bahwa kita adalah pengikut-pengikut Tuhan, pengikut-pengikut Kristus. Sehingga kita bisa berdampak luas, sehingga kita bisa dikenal oleh orang banyak, sehingga orang banyak bisa mengenal pribadi Kristus di dalam hati kita. Nah, itulah sebabnya Rasul Paulus dalam suratnya yang kepada orang-orang di jemaat di Filipi, saudara, dia katakan bahwa biarlah kebaikan hatimu diketahui semua orang, supaya semua orang bisa melihat gambaran Kristus, pribadi Kristus, perbuatan-perbuatan yang Kristus lakukan bagi orang-orang untuk menyatakan kasih Tuhan kepada dunia ini. Nah, saudara, bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari, saudara? Ada banyak orang-orang yang perlu pertolongan, ada banyak orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita, saudara. Sebagai orang-orang percaya, apa yang ada dalam diri kita tidak berbicara tentang sesuatu harta, sesuatu materi, sesuatu barang yang berharga yang kita akan berikan untuk memuaskan orang lain, saudara, untuk menolong orang lain. Bukan, saudara. Tetapi apa yang bisa, baik itu tenaga, pikiran, pertolongan, kita bisa berikan kepada orang lain sebagai tanda kasih Tuhan yang ada dalam hidup kita, yang kita akan sebar kepada orang-orang, supaya hidup kita bisa berdampak, supaya hidup kita bisa menjadi gambaran Kristus di tengah-tengah dunia ini, supaya orang mengenal pribadi Yesus dan mereka percaya kepada Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur untuk pagi hari ini, Tuhan. Kami boleh belajar kebenaran firman-Mu, Tuhan. Bagaimana kami boleh berdampak di tengah-tengah dunia ini, Tuhan. Dengan kemurahan hati yang kami boleh lakukan
sebagai tanda kami murid-murid Tuhan, pengikut-pengikut Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan berikan kami kekuatan, kemampuan, kuasa untuk menjadi saksi-saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kau berkati kami sepanjang hari ini Tuhan, pekerjaan kami, usaha kami diberkati Tuhan. Apa yang kami lakukan Tuhan buat berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan menjaga, melindungi kami, berkati kami sepanjang hari ini. Tuhan menolong kami, menjauhkan kami dari mara bahaya, celaka, bahkan maut sekalipun. Tuhan tolong kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan berkati kita sekalian. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.